Kais, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu Sita, kabarnya baik, bahkan sangat luar biasa Ibu. Wah, Pak Nofri, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching di mana saya akan melihat dan menilai praktik coaching yang akan Pak Nofri lakukan. Akan bertindak coach dan Pak Kani sebagai coach dan saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat yang mengamati jalannya praktik coaching Pak Nofri hari ini. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan? Oh iya, baik Ibu, tentunya dalam praktek coaching ini saya menggunakan suatu metode dengan alur tirta, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada sore hari ini. Oh iya, baik Pak Nofri. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching ini yang saya kembangkan ada beberapa, di antaranya adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri. Baik itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Lebih detailnya nanti kira-kira yang nanti Bapak observasi. Oh iya, untuk coaching ini saya lebih mengarahkan ke pertanyaan berbobot, Ibu. Apakah pertanyaan berbobot saja? Apakah ada hal yang lain? Ya, itu saja, Ibu. Baik Pak Nofri, kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak kembangkan itu seperti apa? Baik, indikator ketercapaian yang diinginkan itu adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Oke, luar biasa kalau begitu Pak Nofri. Selamat melakukan coaching ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, semoga apa yang direncanakan untuk coaching dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Baik Pak Nofri, silakan lakukan praktik coachingnya. Pak. Selamat sore Pak Nofri. Selamat sore Pak Kanis. Apa kabar hari ini Pak Kanis? Kabar baik Pak. Tapi ini ada yang kurang menyenangkan Pak. Kalau ada waktu boleh saya ngobrol sebentar sama Bapak. Oh, ada apa ini Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Pak juga terlihat murung, kayak kurang serius seperti biasanya. Itu Pak. Oh iya, apa Pak waktu sekarang? Iya, kebetulan Pak, saat ini saya tidak ada kesibukan. Oh iya Pak. Tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama. Apa boleh? Tidak apa-apa Pak. Jadi kita langsung ke inti, apa yang bisa saya bantu?
Begini Pak, saya ini bingung mau mulai dari mana. Oh, coba coba Pak Kanis ceritakan. Kira-kira apa yang Pak Kanis rasakan? Begini Pak, saya ini bingung. Kan anak-anak sekolah, tapi ada satu siswa yang jarang sekali masuk sekolah, Pak. Ada siswa yang jarang masuk sekolah. Lalu bagaimana itu? Coba Pak Kanis ceritakan lebih lanjut. Saya itu khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran, Pak. Oh, jadi begitu ya. Lalu pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa ya, Pak Kanis? Saya ingin dengan Jofre untuk dapatkan dari permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita saat ini walaupun hanya melalui Zoom, kita dapat mencari solusi, menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Pak sedang hadapi. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk sekolah ini, Pak. Kalau seperti itu, apa hambatannya, Pak, untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini, Pak. Siswa saya itu kalau di rumah selalu disuruh untuk menjaga adiknya, merawat adiknya begitu, Pak. Lalu, bagaimana pendapat Pak tentang hal itu? Eh, saya sudah pernah melakukan kunjungan ke rumahnya, tapi pada waktu itu saya melihat kondisinya memang sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu, Pak. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana caranya Pak Kanis untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, rencana saya, eh, saya akan menemui orang tuanya untuk membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia harus membawa adiknya itu ke sekolah, Pak. Itu yang menurut pikiran saya saat ini. Apa itu bisa, Pak? Belajar dengan membawa adik dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Kalau menurut saya, bisa, Pak. Nanti itu justru teman-temannya itu bisa membantu untuk menjaga adiknya. Oh ya, ya itu bagus juga. Lalu selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua anak tersebut? Iya, saya pasti akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada anak tersebut, walaupun itu secara daring, biar bisa dipelajari sehingga anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran seperti ini, Pak. Oke, kalau begitu menurut Pak, siapa saja yang bisa dilibatkan untuk bisa membantu mewujudkan Pak Kanis?
Oh iya, pencahayaan libatkan anak-anak kelas 9 karena anak itu kelas 9 dan saya akan bekerja sama dengan kedua orang tuanya, Pak. Saya rasa itu sangat bagus sekali, Pak. Ya, minimal harus seperti itu. Dan untuk sekarang, Pak sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Ya, Pak. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang seharusnya saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Wow, Pak memang benar-benar hebat. Pak pasti bisa. Semangat ya, Pak Kanis. Ya, luar biasa, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega. Terima kasih ya Pak Nofri, selamat sore. Ya, terima kasih juga. Selamat sore, Pak Kanis. Oke, terima kasih Pak Nofri dan Pak Kanis. Ada tepuk tangan dulu, sudah praktik dengan baik. Sudah sangat-sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching hari ini ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Nofri, ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan yang Nofri tadi, praktik coaching tadi. Ya, Ibu. Pak Nofri, tadi sudah berperan sebagai coach, sudah sangat baik, sudah sangat baik sekali, sangat mengenai pada tiap-tiap tahapannya. Nah, dari coaching tadi, apa indikator yang ingin Bapak kembangkan dan apakah indikator tadi itu sudah tercapai atau belum? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Menurut pribadi saya, indikator yang ingin saya kembangkan menurut pertanyaan berbobot tadi, saya rasa sudah tercapai, yaitu dengan menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching. Seperti itu, Ibu. Oh ya, oke Pak. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana coach terbiasa apa yang sudah Pak Nofri tunjukkan. Pak Nofri sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat, dan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari coaching ini, Pak bisa menggali serta mendorong coaching untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana akhir ke depan. Nah, jika saya memberikan poin antara 1 sampai 4, berarti nilainya 4 karena sudah sangat luar biasa. Nah, setelah coaching ini, Pak Nofri, kompetensi apa lagi yang akan Pak Nofri kembangkan? Ya, dalam coaching ini ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan. Selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching, mungkin kompetensi dua ini akan menjadi tugas buat saya untuk lebih menambah pengetahuan serta melakukan coaching ke depannya agar lebih baik. Sehingga kompetensi itu bisa terlaksana semuanya dan menjadi coach yang lebih baik ke depan. Saya yakin Pak, di posisi coach dalam melaksanakan coaching itu pasti menggali semua masalah-masalah pada coachingnya ya, dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi ya Pak. Oke Pak Nofri, saya sangat salut, luar biasa, sukses selalu buat Pak Nofri ke depannya. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Nofri. Ya Ibu, sukses selalu juga. Terima kasih banyak Ibu. Oke, demikian untuk coaching ini. Saya sebagai pengamat mengamati Pak Nofri sebagai coach dan Pak Kani sebagai coach.
Dengan demikian coaching ini selesai dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih. Baik, kita masuk ke praktik coaching yang kedua. Saya sebagai pengamat, Ibu Sita sebagai coach, dan Pak Nofri sebagai coachee. Selamat sore Ibu Sita dan Pak Nofri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Kanis, kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Kanis? Baik, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching, di mana saya akan melihat dan menilai praktik coaching, di mana Ibu Sita sebagai coach dan Pak Nofri sebagai coachee. Saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat yang menilai dan mengamati proses coaching hari ini. Coaching ini tentunya harus berpedoman pada alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sita yang hari ini bertindak sebagai coach. Ibu Sita, kompetensi coach apa yang akan Ibu Sita laksanakan dalam coaching hari ini? Terima kasih Pak Kanis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan hari ini adalah kompetensi listen actively, yaitu mendengarkan secara aktif dan efektif dengan berfokus pada apa yang disampaikan oleh coachee. Memahami seutuhnya apa yang didiskusikan dan memberikan dukungan kepada coachee untuk berekspresif diri. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Sita observasi? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya observasi secara aktif dan spesifik saat proses coaching berlangsung adalah rencana aksi dari Pak Nofri selaku coachee dan juga komitmen coachee sebagai bentuk tanggung jawab dari coachee untuk benar-benar melaksanakan apa yang sudah direncanakan pada aksi nyata yang disampaikan kepada saya. Oke. Apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Sita inginkan dalam proses coaching kali ini? Terima kasih Pak. Indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini adalah indikator yang pertama. Setelah proses coaching ini, Pak Nofri selaku coachee dapat menemukan ide atau solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya dengan tepat. Indikator yang kedua adalah permasalahan yang adalah setelah proses coaching ini juga Pak Nofri selaku coachee dapat merencanakan aksi nyata atas solusi permasalahan yang ditemukannya. Oke, terima kasih Bu Sita atas jawabannya. Pertanyaan awal saya itu cukup. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Sita dan Pak Nofri untuk coaching. Saya akan mengamatinya sesuai dengan alur tirta. Baik, terima kasih Pak Kanis atas kesempatannya. Selamat sore Pak Nofri, apa kabar hari ini? Selamat sore Ibu Sita, kabar saya baik. Apa kabarnya juga Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik juga Pak Nofri. Apa yang sedang mengganggu Pak Nofri? Seperti kurang bersemangat hari ini, bisa diceritakan ada apa sehingga hari ini tidak bersemangat seperti biasanya?
Iya, benar sekali Ibu Sita. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sebenarnya terkait kendala yang saya hadapi di kelas saya. Begini Ibu Sita, saya telah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi yang bermuatan kompetensi sosial emosional atau yang kita kenal KSE. Tetapi waktu yang sudah saya rencanakan di dalam RPP ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua kegiatan. Sehingga ada sedikit kekecewaan Ibu, karena tidak tercapai apa yang saya rancang sebelumnya pada RPP. Jadi hal yang ternyata sangat mengganggu Pak Nofri adalah tidak berjalannya proses pembelajaran berdiferensiasi yang bermuatan KSE yang sesuai dengan RPP yang Pak Nofri rancang. Nah, Pak Nofri, apa yang ingin Pak Nofri dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Begini Ibu, saya ingin mendapatkan saran dan solusi untuk membantu saya dalam memecahkan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Ibu. Baik Pak Nofri, apakah Pak Nofri bisa menceritakan keadaan di kelas Pak Nofri saat itu? Bisa Ibu. Begini Bu Sita, saya sudah merancang pembelajaran sesuai dengan durasi waktu yang telah ditentukan yaitu 90 menit pembelajaran. Namun saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup, tetap saja masih tidak cukup waktu dalam menyelesaikan seluruh alur yang sudah saya rancang karena lebih banyak waktu terbuang pada kegiatan inti, sehingga kegiatan post-test pada akhir pembelajaran belum maksimal terlaksana. Ketika siswa mengerjakan post-test, waktu pengerjaannya yang seharusnya 15 menit, terakhir diundurkan menjadi 5 menit saja Ibu. Sehingga saya tidak maksimal terlaksana dengan baik waktu itu Bu. Baik, Pak Nofri, sangat luar biasa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan bermuatankan KSE. Dan itu sudah Pak Nofri terapkan. Berarti yang menjadi kendala Pak Nofri alami adalah kegiatan intinya lebih banyak aktivitas sehingga waktu post-test tidak berjalan maksimal. Mengukur pemahaman akhir peserta didik Pak Nofri terhadap materi tersebut. Nah, Pak Nofri, kira-kira apa kendala utama yang perlu dibahas saat ini, Pak Nofri? Kendala utama menurut saya masih kurang tepat dalam menerapkan manajemen waktu Ibu. Oke, baik Pak Nofri. Berarti masalahnya adalah manajemen waktu ya. Apa kiranya yang menjadi hambatan yang sangat berkaitan dengan hal tersebut, Pak Nofri? Saya ketika dilihat, saya terlalu fokus pada aktivitas praktik peserta didik saya, sehingga pada kegiatan inti, waktunya tidak terpantau maksimal oleh saya. Dan saya masih belum tegas untuk mengingatkan waktu kegiatan dan waktu selesai kegiatan tersebut, terutama pada kegiatan inti, karena peserta didik lagi bersemangat menyelesaikan tugas-tugas mereka, Ibu. Baik Pak Nofri, jadi hambatan yang sedang dialami Nofri adalah fokus dan tegasnya memantau waktu kegiatan, khusus kegiatan inti dikarenakan aktivitas yang padat dan menyenangkan bagi peserta didik Pak Nofri tentunya. Nah, dari hambatan kira-kira apa nih Pak Nofri solusi yang muncul dalam pikiran Pak Nofri sebagai penyelesaian dari hal tersebut? Saya berpikir untuk selama proses pembelajaran, saya harus lebih tegas dalam melihat durasi waktu dan mengingatkan kepada peserta didik setiap alur kegiatan sehingga mereka terbiasa bekerja sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan. Dan juga saya akan menggali inti dan tidak bertele-tele dalam menyampaikan materi, Ibu.
Wah, bagus ya solusinya Pak Nofri. Sebagai guru harus awareness terhadap manajemen waktu ya Pak Nofri yang sudah disampaikan tadi, mengingat peserta didik juga akan ditentukan kapan transaksi dilakukan oleh Pak Nofri sesuai dengan solusi yang tadi diambil oleh Pak Nofri. Kira-kira rencana apa sih yang menjadi prioritas Pak Nofri untuk dilakukan? Baik, saya akan lakukan mulai saat ini dalam diri saya terlebih dahulu dengan memantau waktu seluruh kegiatan sesuai RPP di kelas dengan lebih tegas. Dan saya lebih mengambil intisari dalam memberikan materi dan juga besok saya akan terapkan kepada peserta didik saya untuk mengingatkan mereka waktu penyelesaian tugas-tugas sehingga bisa melatih mereka untuk manajemen waktu kegiatan dengan baik. Saya pikir rencana prioritas saya itu adalah memanajemen waktu dengan baik, Ibu. Wow, bagus Pak Nofri. Pelajaran yang luar biasa dari Pak Nofri ini. Kita harus menerapkan pada diri kita terlebih dahulu ya Pak Nofri, agar kita dapat terapkan juga kepada peserta didik yang lain. Luar biasa sekali. Salut. Mengambil materi dalam memberikan pemahaman merupakan hal terbaik seperti yang tadi disampaikan Pak Nofri. Nah, Pak Nofri, apakah ada guru yang dapat membantu untuk bisa mengingatkan Pak Nofri dalam berkomitmen melaksanakan rencana ini, Pak Nofri? Baik, saya akan bekerja sama dengan semua rekan guru tentunya untuk dapat saling mengingatkan akan hal ini. Karena banyak rekan guru saya terkadang juga sering lupa mengingatkan durasi waktu pembelajaran di kelas dari setiap kegiatan, sehingga banyak waktu pelajaran yang mungkin tidak bisa dilaksanakan juga, Ibu. Luar biasa rencana Pak Nofri, kolaborasi yang baik dengan semua rekan gurunya ya Pak. Berarti Pak Nofri telah mendapatkan solusinya, cara dan ide penyelesaian masalah yang sedang Pak Nofri hadapi sendiri. Kita sudah di akhir sesi nih Pak. Bisakah diambil kesimpulan dari percakapan coaching kita hari ini? Bagaimana perasaan Pak Nofri saat ini? Baik, terima kasih Ibu. Kesimpulan dari saya dari percakapan kita saat ini, saya merasa sangat senang Ibu dan lega sekali karena dengan pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi yang membantu saya untuk mengatasi kesulitan yang tadi saya hadapi, yaitu solusinya itu dengan memanajemen waktu saya dengan baik dan memberikan pemahaman materi pada intinya. Saya ikut senang Pak Nofri dari percakapan ini. Pak Nofri sudah mulai solusi permasalahan Pak Nofri hadapi. Semoga apa yang dilaksanakan ke depan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Pak Nofri ya. Dan apa yang dirancangkan hari ini dapat berjalan dengan maksimal. Baik, terima kasih banyak Ibu Sita. Selamat sore. Selamat sore Pak Nofri. Terima kasih Sita dan Pak Nofri telah melakukan praktikum apa indikator keberhasilan dari coaching tadi? Terima kasih Pak Kanis, indikator keberhasilan sudah dapat menggali dan menemukan bahwa Pak Nofri selaku coach dapat ambil solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Jadi pada kesempatan ini Pak Nofri sendiri telah berhasil menemukan solusi atas apa yang sedang dihadapinya. Dan beliau juga merancangkan aksi nyata penerapan solusi tersebut dengan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Oke, Coach sudah menemukan
sendiri solusi permasalahannya. Baik, Bu Sita, tadi praktiknya sudah baik, alur tirta sudah tergambar jelas. Pertanyaan berikut, selain kompetensi apa kompetensi yang ingin ditingkatkan? Oke, terima kasih Pak Kanis atas pertanyaannya. Yang ingin ditingkatkan lagi adalah hadir penuh dan mendengarkan penuh saksama apa yang disampaikan oleh Coach. Oke, luar biasa ya. Saya sudah melihat Ibu Sita hadir penuh dalam coaching hingga mampu menggali solusi penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nofri. Oke, terima kasih Pak Kanis. Terima kasih juga Bu Sita. Demikian praktek coaching untuk yang kedua, saya sebagai pengamat, Ibu Sita sebagai coach, dan Pak Nofri sebagai coachee. Selamat sore, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada coaching sesi yang ketiga. Dan saya sendiri sebagai pengamat, kemudian ada Pak Kanis dan juga Ibu Sita. Baik, selamat sore Pak Kanis dan Ibu Sita. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat siang Pak Nofri, kabar saya baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching di mana saya di sini akan melihat dan menilai praktek coaching Pak Kanis yang akan Pak Kanis lakukan bersama Ibu Sita. Saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Coaching akan dilakukan menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kanis yang bertindak sebagai coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Kanis laksanakan dalam coaching ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Nofri. Sebelumnya saya perlu sampaikan terima kasih kepada Pak Nofri yang bersedia bertindak sebagai observer dalam praktik coaching kami ini. Kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan pada hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap kegiatan coaching ini. Baik, kalau begitu kompetensi yang mana nanti yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Kanis lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik yang akan dituju pada coaching ini adalah rencana aksi dari si coachee, di mana si coach dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan si coachee bagikan kepada saya nanti. Baik. Kalau begitu, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Kanis inginkan dalam proses coaching sore hari ini? Indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini adalah bagaimana si coachee dapat menemukan ide atau solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si coachee. Oke, baik.
Pertanyaan dari saya untuk kegiatan awal ini sudah selesai ya, Pak Kanis. Silakan Pak Kanis dan Ibu Sita melakukan praktek coaching. Dan saya akan mengamati sesuai alur tirta ya, Pak Kanis. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Nofri. Selamat sore Sita, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Kanis, kabarnya baik, luar biasa Pak Kanis. Oke, Bu Sita, sesuai dengan WA yang kemarin Bu Sita sampaikan, hari ini kita bertemu untuk melakukan coaching. Apa yang ingin sampaikan? Begini Pak Kanis, kebetulan ada lomba matematika di tingkat kabupaten. Ada seorang murid saya yang menurut pengamatan saya itu mampu, sehingga saya menunjuk dia untuk mengikuti lomba tersebut. Tetapi anak itu tidak setuju Pak Kanis. Dia menganggap dirinya itu tidak mampu. Oh, jadi anak tersebut kalau ibu menilainya sangat mampu sehingga bisa mengikuti lomba. Tetapi murid tersebut sepertinya tidak punya kepercayaan diri dan menolak untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, baik. Pembicaraan kita singkat saja ya Bu. Apa yang ingin Ibu Sita dapatkan dari pembicaraan kita yang singkat ini? Baik, Pak Kani, saya ingin mendapatkan ide untuk membuat anak itu menjadi percaya diri dan mau mengikuti lomba matematika karena sementara ini saya bingung Pak Kanis bagaimana caranya. Oke, baik Bu Sita. Coba Bu Sita ceritakan keadaan dari anak tersebut. Anak itu menurut penilaian saya sangat mampu dalam mata pelajaran matematika. Dari teman-temannya dia yang paling awal. Saat menyelesaikan soal-soal juga hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Bukan saja pada mata pelajaran matematika, tetapi juga pada mata pelajaran lain. Tapi menurut guru-guru anak ini mampu, tapi anak ini sama sekali tidak 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 ingin mengikuti lomba tersebut, membuat saya itu sendiri bingung Pak Kani. Guru-guru katakan yang sama bahwa dia mampu, tetapi anak ini sama sekali tidak ingin mengikuti lomba tersebut. Oh gitu. Berarti anak tersebut itu memang sangat mampu, hanya tidak mempunyai kepercayaan diri. Bu Sita, adakah cara yang Ibu pikirkan agar anak itu bisa memiliki kepercayaan diri? Saya akan mencoba melakukan pendekatan personal ya Pak Kanis dengan anak tersebut, akan memanggilnya untuk bertemu empat mata. Saya akan meyakinkan dia untuk percaya diri dan menghilangkan rasa pesimis dalam dirinya Pak Kanis. Iya. Oke, Bu Sita mencoba untuk melakukan pendekatan secara pribadi untuk meyakinkan murid tersebut. Bu Sita, adakah kemungkinan cara lain yang bisa Ibu lakukan selain cara pendekatan tadi? Apa ya? Saya juga melaksanakan lomba kecil di sekolah Pak Kanis untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid tersebut kepada saya. Saya yakin lomba di sekolah akan dimenangkan oleh murid tersebut Pak Kanis. Dengan cara tersebut mungkin kepercayaan dirinya itu akan muncul. Oh, oke. Bu Sita, berarti sudah ada dua cara yang sudah Ibu pikirkan. Yang pertama tadi melakukan pendekatan secara pribadi, dan yang kedua membuat lomba kecil di sekolah. Dari dua cara tersebut, mana yang menjadi prioritas yang akan Ibu?
Saya akan memprioritaskan pendekatan secara personal, Pak Kanis, karena dengan bicara empat mata, dari hati ke hati tentu akan lebih bagus. Oh iya. Oke, Bu Sita, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan berusaha secepat mungkin, Pak Kanis. Mungkin besok saya akan melaksanakan rencana ini. Hmm. Eh, Adakah orang yang bisa membantu Bu Sita dalam mewujudkan rencana ini? Orang yang mungkin Ibu percaya bisa mengingatkan Ibu dalam berkomit melakukan rencana ini. Baik Pak Kanis, saya akan bekerja sama dengan Ibu Ona karena dia juga menginginkan anak ini mengikuti lomba di tingkat kabupaten, Pak Kanis. Jadi bukan saya saja, tapi Ibu Ona juga sangat berharap bahwa anak tersebut bisa mengikuti lomba. Oke, oke. Jadi Ibu Ona yang akan mengingatkan Ibu Sita untuk mewujudkan rencana ini. Berarti Ibu sudah menemukan cara atau ide terkait masalah yang Ibu Sita hadapi. Karena sudah menemukan cara atau ide terkait masalah ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Aduh, saya merasa senang sekali Pak Kanis karena dengan pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi yang membantu saya mengatasi kesulitan yang tadi saya hadapi Pak Kanis. Oke, Bu Sita. Jadi kelanjutan dari coaching ini akan saya dengar ceritanya minggu depan ya. Semoga sukses ya Bu. Oke, siap Pak Kanis. Terima kasih ya Pak Kanis. Ya, terima kasih juga. Oke, terima kasih kepada Ibu Sita dan juga Pak Kanis sebagai coach, Ibu Sita sebagai coach. Luar biasa sekali. Mari kita berikan aplaus untuk ketiga Pak Kanis dan Ibu Sita. Baik, coaching sudah dilakukan oleh Pak Kanis dengan Ibu Sita. Praktik coaching yang dilaksanakan tadi sudah sangat baik. Di mana tadi sudah terlihat alur ceritanya, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ada pertanyaan untuk Pak Kanis sebagai coach. Apa indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang Pak Kanis lakukan bersama Ibu Asita? Baik, terima kasih Pak Nofri. Indikator keberhasilan dari praktik coaching yang saya lakukan bersama Ibu Sita, yakni bagaimana Bu Sita sebagai coach memunculkan idenya sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kemudian ide atau solusi yang sudah dimunculkan dan menjadi rencana tersebut itu akan dilaksanakan, diwujud nyatakan. Oh iya, ya, baik. Jadi ide atau solusi yang dimunculkan dan telah menjadi rencana tersebut akan dilaksanakan. Oke, baik. Di awal kegiatan tadi, Pak Kanis sampaikan bahwa Ya. Pak Kanis akan menghadirkan diri sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif. Lalu, kompetensi apa yang ingin Pak Kanis capai? Oke, Pak Nofri. Tadi di awal kegiatan saya menyampaikan bahwa saya ingin menghadirkan diri secara penuh. Tujuannya agar saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Selain itu, saya memang ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membuat pertanyaan berbobot. Jadi dengan hadir secara penuh, dengar secara aktif, menangkap kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach, maka saya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari situ saya merasa bahwa
tujuan tercapai, yakni si coach itu dapat memunculkan ide atau solusi atas masalah yang dihadapinya. Baik sekali Pak Ganis. Artinya memang ketika kita sudah hadir secara penuh, kita akan menjadi pendengar yang aktif. Dan kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali sendiri solusi dari si coach atas permasalahannya yang sedang dia hadapi. Sebenarnya potensi atau ide ataupun solusi itu dia sudah miliki, tapi tidak terpikir. Sehingga coach lah yang membantu memunculkannya dengan memberi pertanyaan berbobot. Keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari praktek coaching ini ya Pak Ganis. Terima kasih banyak untuk Pak Ganis dan juga untuk Ibu Sita atas kegiatan kita saat ini. Saya bangga sekali, jujur saya sebagai pengamat sangat bangga, luar biasa sekali bisa menjadi observer untuk praktek coaching antara Pak Ganis dengan Ibu Sita kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi kita bertiga dalam pelaksanaan praktek coaching ke depannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat sore.